Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, yaitu PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP ini memiliki beberapa peran utama, yaitu yang pertama adalah PSAP sebagai prosedur. PSAP ini digunakan oleh akuntan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. PSAP juga sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidaknya penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi. PSAP sebagai pemahaman yang ditetapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah PSAP sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi keuangan. Selanjutnya adalah standar akuntansi pemerintah Indonesia. Berdasarkan riwayat pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia, terdapat 2 pokok undang-undang yang menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah Undang-Undang atau PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010. Pertama adalah PP nomor 24 tahun 2005 yang kemudian diganti oleh PP nomor 71 tahun 2010. PP nomor 24 tahun 2005 ini menjelaskan tentang standar pencatatan kas mengarah akrual. Sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 ini menjelaskan tentang standar pencatatan kas akrual penuh. Dalam PP nomor 24 tahun 2005 ini mengungkap bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara kas, aset, kewajiban, dan ekuitas secara akrual. Sedangkan PP nomor 71 2010 ini mengungkap semua akun secara akrual penuh. Standar akuntansi pemerintah yang pertama ada SAP, kas menuju akrual, yaitu PP nomor 24 tahun 2005, SAP kas akrual, PP nomor 71 tahun 2010, PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP nomor 3 laporan arus kas, PSAP nomor 4 catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 10 adalah koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Kemudian PSAP nomor 12 laporan operasional. Nama saya Irma Wahyuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 17 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP 01, PSAP 02, 03, dan PSAP 04. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan memiliki beberapa kerangka, diantaranya yaitu yang pertama tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, dan yang kedua pengguna dan kebutuhan informasi akuntansi pemerintahan, dan ketiga entitas pelaporan akuntansi pemerintahan, dan keempat peranan tujuan pelaporan keuangan dan dasar hukum pelaporan keuangan pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 1. Memiliki beberapa pernyataan-pernyataan, diantaranya yang pertama itu tujuan PSAP 01.
yang dimana mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Dan yang kedua, ruang lingkup basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, komponen-komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi pemerintah atau yang disebut dengan PSAP nomor 2. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, bahwa laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtiar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang menggambarkan perbandingan antar anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang cakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan atau sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran. P nomor 3. Akuntansi pemerintah atau yang disebut dengan PSAP tentang laporan arus kas. PSAP 03 terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran 104 untuk SAP berbasis akrual dan dalam lampiran 1104 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Kemudian catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif dan rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan juga laporan arus kas tersebut. Catatan atas laporan keuangan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas laporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan ini, serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya saya menjelaskan tentang PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 5 itu tentang akuntansi persediaan yang mengatur penerapan penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pemerintah pusat dan daerah yang tidak termasuk perusahaan. Persediaan itu aset lancar yang berupa barang untuk operasional pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, ada juga beberapa yang termasuk, ada ATK, bahan baku, barang dalam proses, suku cadang, amunisi, barang untuk dijual, bahkan hewan atau tanaman untuk program pemerintah. Ada juga beberapa yang tidak termasuk, yaitu instrumen keuangan, bahan proyek yang dibebankan ke konstruksi. Pengakuan dan pengukuran di PSAP 05. Yang pertama, diakui saat barang diterima atau hak kepemilikan berpindah. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau jual beli, harga pokok produksi, nilai wajar, beban persediaan, dihitung berdasarkan pemakaian. Metode penilaian yang biasa digunakannya yaitu FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya tentang PSAP 06, akuntansi investasi. Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi mengatur perlakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan yang berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Di dalam PSAP 06 juga dia ada ruang lingkup dan jenis investasinya. Ada beberapa ruang lingkup dan jenis investasi dari PSAP 06 itu. Pengertiannya itu dari mengatur investasi pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jenis investasinya ini ada jangka panjang dan jangka pendek serta jangka panjang non permanen. Jangka pendek ini dari liquid resiko rendah untuk manajemen kas, contohnya deposito dan SBI.
Nah, dari jangka panjang permanen ini, untuk jangka panjangnya seperti pernyataan modal BUMN atau BUMD. Jangka panjang non permanennya itu ada obligasi jangka panjang, dana bergulir, modal sementara. Di PSAP 06 juga Di PSAP 06 juga sama ada pengukuran dan pengakuannya. Investasi itu diakui jika memberi manfaat masa depan dan nilainya bisa diukur. Nah, biasanya untuk metode pengukurannya, metode penelitiannya ada yang pertama metode biaya atau kepemilikan kurang dari 20%. Nah, metode akuitas kepemilikan 20-50% atau punya pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir ada nilai bersih. Nilai bersih itu untuk yang akan dijual dalam waktu dekat. Nah, hasil investasi dan pengungkapannya juga ada. Hasilnya itu berupa bunga atau dividen yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, ada beberapa juga yang perlu diungkap. Yang perlu diungkap itu yang pertama jenis investasinya, yang kedua perubahan harga pasar, yang ketiga perubahan nilai, yang keempat ada kebijakan penilaian. Setelah membahas PSAP 05 dan PSAP 06, P05 dan PSAP 06, sekarang saya membahas PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap itu ada berbagai macam. Nah, meliputi tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Bukan cuma hanya PSAP 05 dan 06, tapi PSAP 07 juga ada pengakuan dan pengukurannya. Nah, aset tetap itu harus berwujud masa manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Tidak untuk dijual dan nilainya dapat diukur. Dipakai untuk kegiatan pemerintah. Nah, pengukurannya itu berdasarkan pengungkapannya juga. Semua aset kecuali tanah dan KDP disusutkan. Metode penyusutannya itu bisa menggunakan garis lurus, saldo menurun, ganda, unit produksi. Nah, laporannya juga harus mengungkapkan nilai awal sampai akhir mutasi. Akumulasi penyusutannya juga ada masa manfaat dan hak aset. Yang terakhir ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP 08, terakhir ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP yang mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan mulai dari identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasi sebagai KDP, penetapan besarnya biaya yang diaplikasikan dan disajikan di neraca, serta penetapan. PSAP 08 juga ada pengakuannya dan pengukuran biayanya. Nah, pengakuannya itu diakui jika masih dalam proses memberi manfaat ekonomi. Pengukurannya juga ada di termin yang dibayar, kewajiban yang belum dibayar, klaim terkait kontrak, biaya pinjaman selama pembangunan, atau dikapitalisasi. Pengungkapannya juga ada di yang pertama progres penyelesaiannya itu ada beberapa persen, nilai kontrak dan sumber dananya juga, biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka dan referensinya.